Setiap kita, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, memiliki hak dan juga kewajiban. Siapapun status kita, kita punya hak, punya apa? Kewajiban. Contoh, sebagai anak, misalnya saya seorang anak, saya punya hak dapat nafkah dari orang tua, saya punya hak diperhatikan orang tua, tapi saya punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Sebagai orang tua, sama, kita punya hak dan punya kewajiban. Punya hak anak-anak berbakti sama kita, tapi kita punya kewajiban ngurusin anak, mendidik mereka, dekat sama mereka, ngobrol sama mereka. Mereka punya hak untuk diperhatikan. Hak dan kewajiban. Kita sebagai suami, kita punya hak banyak sama istri. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin kita. Istri nggak boleh ngangkat suara di hadapan kita. Istri harus taat kepada kita. Ya, itu hak kita. Istri tidak boleh menerima tamu kecuali dengan izin apa? Izin kita. Ya. Kita punya, kalau kita mengajak untuk berhubungan maka harus taat kepada kita. Ya. Selain itu kita punya kewajiban juga. Kewajiban ngurus istri, beri nafkah lahir dan batin. Nafkah batin harus dipastikan. Kebutuhan biologis, ngobrol dengan dia, akhlak yang mulia. Nafkah lahir, sandang pangan papan dipenuhi. Ya. Kita harus pastikan. Ya. Demikian juga kalau kita sebagai tetangga, kita punya kewajiban sama tangga, kita punya hak juga sama tangga. Kita sebagai bos, kita punya kewajiban untuk memberi gaji kepada anak buah pada waktunya sesuai dengan kontrak kerja yang sudah kita sepakati. Al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin berdasarkan syarat mereka, ya. Dan kita punya hak pegawai kerja pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang ada. Kita sebagai anak buah pun demikian. Ya. Jadi intinya dalam kehidupan ini kita semua diliputi oleh hak dan kewajiban. Bahkan terkadang seseorang bertumpuk pada dia banyak hak dan banyak kewajiban. Contohnya, dia seorang lelaki sekaligus sebagai anak, sekaligus sebagai suami, sekaligus sebagai pegawai, sekaligus sebagai bos. Bisa nggak? Bisa. Sekaligus sebagai warga negara, atau sekaligus sebagai pejabat, sehingga banyak antara hak dan pejabat dan rakyat ada hak dan kewajiban. Jadi dalam hidup ini kita punya hak dan punya kewajiban. Masalah hak, kita berusaha mengambil hak kita, dan itu boleh bagi kita menuntut hak kita di dunia, boleh. Kita punya hak sama orang, kita tuntut sebisa mungkin. Tetapi belum tentu hak kita dapatkan. Di dunia ini banyak hak kita tidak bisa kita dapatkan. Namun jika hak di dunia tidak kita dapatkan, jangan terlalu bersedih. Karena hak akan kembali. Hak akan kembali. Kalau tidak kembali di dunia, akan kembali di akhirat. Dan kebutuhan kita kepada hak tersebut di akhirat lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap hak tersebut di dunia. Dan Nabi SAW bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqtassa lil syatil jalha min asyatil qarna. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, benar-benar kalian demi Allah, wallahi la tu'addunnal huquq. Lam al-waqi'ah jawaban lil qasam. Demi Allah, sungguh-sungguh kalian benar-benar akan mengembalikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Tidak ada hak yang al-huquq la tadhi. Kata para ulama, hak tidak ada yang hilang. Akan kembali di dunia, kalau di dunia maka di akhirat. Kalian akan mengembalikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sampai-sampai Nabi jelaskan, hatta yuktassa lil syatil jalha min asyatil qarna. Sampai kambing yang tidak bertanduk, dia akan menuntut haknya dari kambing yang menanduknya di dunia dulu. Ini kambing enggak punya tanduk, padahal dia kambing yang sopan. Tahu-tahu datang kambing bertanduk, garang, kemudian tanduk dia terluka, mungkin dia dijatuhkan di depan betinanya, dia malu, tapi dia mau ngapain? Di akhirat dia akan menuntut apa? Haknya, Allah akan kasih haknya. Makanya ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada syatani tantatihan, ada dua kambing saling bertanduk-tanduk. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, hal tadri lima tantatihan? Wahai Abu Dzar, tahukah engkau kenapa dua kambing ini saling bertanduk? Kata Abu Dzar, la adri, saya tidak tahu ya Rasulullah. Tahu-tahu lewat ada kambing tanduk-tandukan, ditanya, kamu tahu enggak kenapa? Enggak tahu. Dari tadi enggak nongkrong situ, enggak tahu kenapa. Tahu-tahu kambing tanduk-tandukan. Kenapa? Enggak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW,
Walakinnallaha yadri, tapi Allah tahu kenapa. Wa sayaqdi bainahuma yaumal qiyamah, dan Allah akan menyidang mereka berdua pada hari kiamat kelak. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hewan-hewan akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk ditegakkan sidang kepada mereka, untuk dikembalikan hak yang diambil di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Tidak ada satu hewan binatang melata pun di atas muka bumi, dan tidak ada burung yang mengapakkan kedua sayapnya kecuali mereka adalah umat seperti kalian. Kalian umat, mereka juga umat. Thumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka akan dikumpulkan kembali kepada Rabb mereka sebagaimana kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal wuhushu husyirat." Ketika binatang-binatang buas dikumpulkan di padang mahsyar. Bisa jadi antum dibangkitkan, atau antum menuju padang mahsyar, samping antum ada macan, bisa jadi. Binatang-binatang buas, semua binatang dikumpulkan. Dikumpulkan buat apa? Untuk dikisos. Untuk dikisos tadi. Ya, hatta yuqtassa atau hatta yuqada li syartil jalha min syartil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Setelah mereka dikisos, Allah mengatakan kuni turaba, jadilah tanah. Jadilah tanah. Jadi hewan dibangkitkan untuk dikisos, diadili, setelah itu selesai. Jadi tanah. Kuni turaba. Tidak ada masuk surga, tidak ada masuk neraka. Tidak ada kambing masuk surga kemudian dapat bidadari kambing betina di surga, tidak ada. Selesai. Dikisos, selesai. Saat itulah orang-orang kafir kemudian menyesal, mereka melihat hewan jadi tanah, mereka mengatakan ya laitani, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, seandainya kami hanyalah tanah. Orang kafir tidak, setelah dikisos ada kelanjutannya surga atau neraka. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan hal ini, la tu'addunnal huquqa ila ahliya, sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Sampai Rasulullah jelaskan, jangankan kalian manusia, hewan pun akan diambil haknya untuk dikembalikan kepada pemilik hak. Kalau hewan saja disidang, diambil haknya untuk dikembalikan kepada pemilik hak, apalagi kalian manusia. Jadi pastikan hak kalian akan kembali. Maka di dunia ini kalau hak kita diambil, dan mungkin terjadi, misalnya seorang punya tanah mungkin kecil, atau ada orang besar nyerobot, kemudian bikin sertifikat, kemudian patok, nggak bisa apa-apa. Dia mengurus ke pengadilan, nggak punya biaya untuk sewa pengacara, ya sudahlah, ambil aja lah. PN kalau apa. Apakah kembali nanti? Kembali di akhirat. Kembali dunia percuma. Sedikit kita dapat tanah terus paling beli mobil, paling ini, di akhirat kita lebih butuh. Kalau tidak kembali dunia, apa? Di akhirat lebih butuh. Oleh karena terkadang seseorang bisa jadi Allah mentakdirkan dia dizalimi, hak-haknya dia diambil karena nanti dia butuh di akhirat kelak. Karena dia tidak butuh di akhirat kelak. Kalau dia dapat dikasih di dunia, buat apa sih? Paling buat jalan-jalan, buat makan, buat bangun rumah, buat beli mobil. Selesai. Habis dengan matinya dia. Tapi kalau dikembalikan di akhirat, dia lebih butuh dengan hak tersebut ketika di akhirat. Maksud saya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini ada hak, ada kewajiban. Kalau hak kita tidak kita dapatkan, jangan terlalu sedih. Akan kembali suatu saat. Cepat atau lambat. Kalau enggak di dunia, akan kembali di akhirat. Dan kembali di akhirat lebih baik daripada jika kembali di dunia. Sedih boleh, nangis boleh. Tapi jangan terlalu sedih. Akan kembali. Hak kita tidak kita dapatkan, tidak ada masalah. Ya. Atau masalahnya ringan. Yang jadi masalah kalau ada hak orang lain yang kita bawa, itu jadi masalah. Ada kewajiban yang belum kita tunaikan, itu yang jadi masalah. Karena kezaliman terkadang bukan terhadap orang jauh, terkadang terhadap orang-orang dekat. Seorang suami zalimi istrinya, istrinya zalim suaminya, ya. Dan bahaya, ya. Seorang suami zalim sama istrinya, nafkahnya tidak dipenuhi, nafkah batinnya tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diajak ngobrol, ya. Tidak pernah dicandain, ya. Kalau diajak berhubungan tidak mau, tidak pernah dipenuhi kebutuhan biologisnya, istrinya dicuekin. Istrinya dicuekin. Dia zalim sama istrinya. Ya, zalim sama istrinya. Kadang istrinya digambar, ya. Ngerikan. Kebutuhan makanannya tidak terpenuhi.
Kalau istrinya kurus, waduh ini repot nih. Tapi kalau antum, kita kan kewajiban sama istri apa? Nafkah lahir, nafkah apa? Batin. Nafkah batin tadi apa? Hubungan biologis sama obrol, pergaulan yang baik. Nafkah lahir apa? Sandang pangan apa? Sandang pangan papan, pastikan. Sandang baju, pastikan bajunya benar. Jangan belikan baju yang robek-robek, zalim. Belikan baju kekecilan terus pangan, pastikan dia makan yang benar sehari 3 kali. Kalau istri sudah gemuk berarti sudah terpenuhi, berarti antum tidak zalim. Kalau istri sudah gemuk sudah selesai, tidak zalim. Apalagi sudah ikut program diet berarti insyaallah sudah terpenuhi. Tapi kalau dia kurus krempeng, itu masalah. Antum gemuk apalagi dia kurus, jangan-jangan antum makan jatah makan dia. Terus papan, perhatikan benar enggak dikasih rumah secara tersendiri, tidak ada intervensi, dia punya privasi, tidak digabungkan dengan keluarga kita, pastikan. Ya. Dia punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal sendiri, tidak diintervensi. Itu hak apa? Istri. Kalau sudah, alhamdulillah. Ya. Jangan sampai kita menzalimi apa? Istri. Betapa banyak wanita yang mengeluhkan suami mereka, banyak sekali. Ini urusannya, ini maksud saya terkadang kezaliman itu tidak jauh-jauh, tapi terkait dengan orang terdekat. Sebaliknya istri pun demikian. Mungkin dia tidak zalimi orang jauh-jauh, dia zalimi ternyata suami sendiri dia zalimi. Dengan tidak menunaikan hak-hak suaminya. Ya. Tidak lembut di hadapan suaminya, malah ngangkat suara di hadapan apa? Suaminya. Repot ya. Kalau dia ajak berhubungan tidak pernah mau ya. Kemudian kalau menerima tamu tidak minta izin sama suaminya, tamu mana saja dia masukin ke rumahnya. Kalau keluar rumah tidak pernah minta izin. Ini tidak boleh semua, ini hak suami semua. Tidak boleh. Bukankah sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya banyak wanita masuk neraka gara-gara terkait dengan menzalimi suami. Kata Nabi SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita bersedekahlah. Sungguhnya kebanyakan kalian adalah menjadi bahan bakar atau kayu bakar di neraka jahanam. Ya. Seorang wanita berkata, 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW menjelaskan, karena zalim sama suami. Li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian tidak pernah berterima kasih kepada suami. Wa tukthirna syaka, suka mengeluh. Mengeluh sama suami. Mengeluhkan suami sama orang lain. Mengeluh kehidupan sama suami. Kenapa hidup kita begini, kenapa begitu, rumah kok begini. Ngeluh, suami sudah kerja setengah mati. Ya. Dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dia tidak mampu di luar kemampuannya, sudah maksimal dia kerja. Kemudian dikeluhkan terus. Ya. Menyebabkan banyak wanita masuk neraka gara-gara zalim kepada suami. Oleh karenanya, sebelum kita meninggal, kita pastikan semua kewajiban kita sudah kita penuhi. Kita cek satu-satu. Saya suami, istri saya gimana? Sudah saya penuhi kewajiban enggak? Saya zalim enggak? Anak-anak gimana? Saya adil enggak sama anak-anak? Atau satu saya kasih, satu tidak kasih? Satu saya cium-cium, yang satu tidak pernah saya cium-cium. Yang satu saya ajar agama, yang satu saya cuekin. Cek, pastikan anak-anak tidak ada yang kita zalimi. Orang tua gimana kalau masih hidup? Saya zalim enggak sama orang tua? Atau saya pelit sama orang tua? Cek, pastikan. Tetangga bagaimana? Kita zalimi tetangga enggak? Ya.